Berangkat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat Amerika Serikat terkait dengan perkembangan industri dan teknologi yang kemudian melatar belakangi Barbour dalam merumuskan pemikirannya, yaitu mengenai nilai-nilai yang bertentangan dengan pembagian nilai-nilai kemanusiaan menjadi nilai-nilai materi dan sosial, yang kemudian dikelompokkan ke dalam nilai materi, sosial, dan lingkungan yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama yaitu dari aspek nilai material bersesuaian dengan kebutuhan dasar manusia, di mana terdapat kelangsungan hidup. Dikatakan bahwa kehidupan merupakan prasyarat untuk realisasi antara semua nilai kemanusiaan yang satu dengan yang lainnya, di mana kehidupan menjadi sangat penting ketika terancam. Berikut beberapa peristiwa yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia. Di antaranya, pelepasan besar-besaran radioaktif dalam perang nuklir, peningkatan populasi yang signifikan, penggunaan produk kimia yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon, serta pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan perubahan iklim global yang ekstrim. Yang kedua, yaitu kesehatan. Dewasa ini di dalam pertumbuhan dan perkembangan industri serta peningkatan populasi manusia mengakibatkan kesenjangan sosial dalam hal kebutuhan dasar manusia seperti konsumsi, di mana kaum minoritas terancam dengan kelaparan serta penyakit. Namun, kemajuan teknologi pertanian dan medis sedikit tidaknya memberikan harapan bagi minoritas yang terancam kelaparan dan penyakit. Tetapi, kesehatan juga dapat terancam oleh aktivitas kemajuan teknologi, yaitu pada limbah yang menyebabkan pencemaran air, polusi oleh asap-asap pabrik, serta bahan kimia penghasil kanker. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan baik dari pekerja, konsumen, dan warga negara merupakan isu dalam banyak keputusan kebijakan saat ini. Yang ketiga yaitu ketenaga kerjaan. Di negara-negara berkembang, pengangguran tersebar luas ketika karya tergantikan oleh modal, energi, dan teknologi, yang mana menjadi sumber ketakutan dan penghalang dalam sebuah negara terkait dengan pengendalian polisi dan langkah-langkah konservasi sumber daya. Ini merupakan isu-isu yang marak terjadi. Yang kedua yaitu aspek dari nilai-nilai sosial, seperti yang pertama, keadilan distributif. Kesenjangan dalam hal distributif pangan, energi, dan konsumsi semakin meningkat, yang mana dirasakan oleh masyarakat minoritas, baik dalam satu negara maupun antara negara yang kaya dan negara yang miskin. Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi karena pemusatan kekuatan ekonomi, politik, serta sentralisasi kontrol, di mana teknologi juga berperan dalam ketimpangan industri ini. Yang kedua yaitu kebebasan partisipatif. Kebebasan partisipatif ini berbicara mengenai bagaimana peran serta pengambilan keputusan dari masyarakat serta pemerintah yang memenuhi kehidupan seseorang yang baik, dalam artian bahwa memperhitungkan segala sesuatunya agar memberikan dampak yang baik pula. Sebagai contoh kecil dalam masyarakat yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya atau dengan mengurangi pemakaian plastik, yang mana hal tersebut dapat memberikan dampak baik terhadap lingkungan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup bersama. Oke, sekarang saya akan menjelaskan komunitas antar pribadi. Jika dilihat bahwa banyak dampak buruk yang diberikan oleh teknologi dalam memfasilitasi hubungan antar pribadi, di mana kita dapat melihat contoh dari kehancuran tradisi budaya dan solidaritas sosial suatu wilayah bahkan negara. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat juga dampak positif dan dari teknologi terhadap relasi antar komunitas maupun pribadi. Dengan begitu, perlu adanya peningkatan dalam kontribusi teknologi yang lebih positif. Berikutnya saya akan menjelaskan juga pemenuhan pribadi. Pemenuhan pribadi terdapat berupa harta benda serta tingkat kebutuhan dasar yang lebih tinggi, seperti pendidikan dan kreativitas artistik sebagai langkah realisasi diri dalam
mengembangkan penuh potensi manusia agar diri akan merasa terpuaskan, untuk menghasilkan energi sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan maupun alam, ataupun membuat keputusan-keputusan positif, bijak, serta penuh pertimbangan terkait penggunaan teknologi maupun industri yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan bersama. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu nilai-nilai lingkungan. Keberlanjutan sumber daya. Keberlanjutan dapat dilihat dari tindakan kita yang memberikan dampak bagi kedepannya. Dengan begitu, keberlanjutan sumber daya dapat dilihat dari dampak keseimbangan dari populasi dengan kebergantungan terhadap sumber daya, pengendalian kebutuhan dasar atau konsumsi dari masa depan anak cucu kita nanti. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan juga tentang integritas ekosistem. Ekologi telah membuat kita lebih membuka mata akan keterkaitan jaringan kehidupan di mana perilaku maupun tindakan kita sebagai manusia dapat memberikan dampak bagi alam maupun lingkungan kita. Ketika kita mampu untuk memberikan tindakan yang positif terhadap alam dengan tidak merusak, maka alam juga memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup kita. Dan harus kita ketahui bahwa banyak ekosistem yang rapuh dan rentan terhadap intervensi manusia skala besar, di mana sebagai contoh yaitu punahnya spesies-spesies hewan langka dan spesies hewan lainnya yang terancam punah sebagai akibat dari tindakan sembrono atau semena-mena kita terhadap ekosistem atau kecenderungan superioritas manusia. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan meliputi pengendalian pencemaran terhadap udara, air, dan tanah yang mana penting untuk kesehatan manusia, untuk keutuhan ekosistem, serta untuk menikmati ekosistem. Namun dikarenakan dampak yang kuat dari dunia perindustrian yang kemudian mengakibatkan penundaan standar untuk emisi mobil, emisi sumber stasioner, dan limbah. Dengan begitu lingkungan kita akan terus tercemar. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terkait mengatasi permasalahan yang diberhentikan oleh pabrik-pabrik industri. Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan tadi, Bourbon kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya akan realitas dewasa ini, di mana ia menunjukkan keprihatinan serta kekecewaan akan kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan dalam menghadapi isu-isu persoalan lingkungan. Bahwa ia bahkan mengatakan bahwa kegiatan erat-erat yang biasanya dilakukan sebagai bentuk represi menyingkirkan bentuk penolakan terhadap kota dan masalah-masalahnya. Lebih parahnya lagi, dalam keberadaan Megade terakhir polusi dari industri perkotaan dan kelaparan di berbagai belahan dunia lebih menonjol dalam agenda lingkungan, di mana masyarakat miskin baik dalam maupun di luar negeri, masalah pangan, kesehatan, dan pekerjaan lebih mendesak daripada pelestarian lingkungan. Keprihatinannya terhadap dampak lingkungan dan sosial dari teknologi ini, di mana ia menempatkan dirinya dalam ekstrim atau dalam jalan tengah, yaitu sebagai pecinta alam, dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi daripada banyak perhatian lingkungan untuk pekerjaan, keadilan, dan kesejahteraan materi orang miskin. Kemudian saran Bourbon yaitu kemampuan bersama untuk mampu membangun visi global mengenai masyarakat yang adil, berpartisipatif lebih, serta melanjutkan yang dapat menandai juga harus dapat menemukan cara untuk menyatukan kreativitas teknologi, pengelolaan lingkungan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan demi masa depan yang sejahtera bagi bumi kita ini. Sekian dan terima kasih. Kita masuk dalam sikap terhadap alam. Yang pertama ada denominasi atas alam. Eksploitasi barat terhadap alam bisa dikatakan sudah ada sejak zaman sejarah kuno. Dalam Alkitab, amanat pertama yang diberikan kepada kita sebagai manusia adalah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala makhluk. Manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah dan dibedakan dari makhluk hidup lainnya.
Sejak zaman Israel kuno, mereka percaya bahwa Tuhan juga menyatakan dirinya lewat peristiwa yang terjadi di alam. Tulisan-tulisan dari para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Stoa sangat berpengaruh dalam budaya Barat. Tulisan-tulisan mereka menggambarkan pemisahan antar manusia dan makhluk hidup lainnya dibedakan berdasarkan kemampuan dan kapasitas akal mereka. Yang kedua, bersatu dengan alam. Berbeda dengan budaya Israel kuno, di timur lebih mengupayakan keharmonisan antar manusia dan alam. Festival dan ritual yang diadakan pun lebih berfokus pada alam. Di timur mereka kaya akan pemikiran tentang alam. Timur memperlakukan alam secara seimbang dengan rasa hormat yang juga mereka berikan terhadap makhluk hidup lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan budaya Barat. Berikutnya, pandangan optimis akan teknologi. Seorang fisikawan Alvin Weinberg menyatakan bahwa lebih mudah menemukan perbaikan teknis untuk masalah sosial daripada mencoba mengubah sikap sosial. Misalnya, ia mengusulkan agar orang-orang tidak menggunakan lebih sedikit air sewaktu persediaan menipis. Kita dapat menyediakan cukup air jika kita menggunakan energi nuklir untuk menyuling air laut atau untuk memompa dari sumur-sumur yang dalam. Berikut ada pandangan para teolog yang berkeyakinan bahwa teknologi adalah hasil dari kuasa manusia yang Allah berikan, suatu sarana untuk bernalar. Tahun 1969, Hervey Coates dia menegaskan kebebasan kita untuk menguasai dan membentuk dunia melalui teknologi yang membebaskan kita. Hal ini menghasilkan kebebasan yang memilih lebih besar dan kesenangan dalam penemuan. Teolog lainnya telah memuji kemampuan manusia yang kreatif dalam komputer dan penjelajahan ruang angkasa. Berikutnya, pandangan Barbour pada optimis teknologi. Barbour merasa pandangan para optimis teknologi tidak memadai pada sejumlah titik. Yang pertama, mereka menolak terlalu cepat biaya teknologi environmental. Para optimis yakin bahwa perbaikan teknis dapat ditemukan misalnya untuk masalah polusi. Tentu saja, teknologi pengurangan polusi dapat mengendalikan banyak limbah industri, tetapi seringkali ada dampak yang tidak diinginkan. Respon teknologi terhadap gejala krisis bisa membeli waktu untuk menganalisis, tetapi dalam prakteknya mereka menciptakan ilusi yang nyaman bahwa tidak ada perubahan fundamental yang diperlukan. Kedua, ada masalah khusus dengan teknologi skala besar tipikal bangsa industri saat ini. Nah, mereka padat modal dan menambah pengangguran di banyak bagian dunia. Sistem skala besar cenderung rentan terhadap kesalahan, kecelakaan. Di tahun 1977, sistem yang sebuah negara yang terdiri dari berbagai peristiwa alam, kegagalan peralatan, dan interaksi sistem yang tak terduga menjerumuskan New York City ke dalam kegelapan, meskipun upaya perlindungan diambil setelah pemadaman listrik 1965. Nah, energi nuklir adalah contoh utama dari teknologi yang rentang dan padat modal yang mempercepat konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi dan pemusatan kendali. Ketiga, Barbour percaya bahwa ketergantungan yang lebih besar pada ahli tidaklah patut diinginkan. Para teknokrat menyatakan bahwa penilaian mereka bebas nilai, tapi orang-orang berkuasa jarang menggunakan secara rasional dan objektif sewaktu kepentingan mereka sendiri telah dipertaruhkan. Sehubungan dengan kebebasan teknologi memang menjadikan konsumen dengan pilihan baru, tetapi peluang untuk memilih sangat terbatas. Jika keputusan dasar dibuat oleh manajemen perusahaan, ahli teknis, Barbour menyarankan bahwa untuk bentuk kebebasan yang paling penting adalah partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang. Teknologi sebagai ancaman. Nah, revolusi industri ini menimbulkan kesengsaraan yang di dalamnya terdapat eksploitasi manusia dan alam. Hal ini memberikan dampak yang tidak manusiawi dari kehadiran teknologi itu sendiri. Nah, ini berimbas pada degradasi mentalitas, relasi antara manusia dan juga relasi bersama dengan alam. Nah, dengan munculnya pabrik tekstil di Inggris Tengah, ribuan orang yang memadati kota-kota yang kotor dan kehadiran pabrik-pabrik yang sudah tidak ramah lingkungan. Nah, untuk menyediakan batu bara bagi industri baru tentunya membutuhkan banyak pekerja. Di dalamnya terdiri antara perempuan dan juga anak yang harus bekerja berjam-jam di bawah tanah. Dan ini pastinya tidak manusiawi dan juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan itu sendiri. Kita juga melihat dari dampak perubahan teknologi yang berlawanan dengan pemenuhan manusia. Yang pertama, itu ketidaksesuaian dapat menghambat efisiensi. Nah, pada bagian ini
Bahkan emosi di antara para pekerja itu dimekanisasi dan diobjektifikasi. Identitas manusia didefinisikan sebagai peran utama dalam sebuah organisasi, dan kesesuaian dengan masyarakat massa membahayakan kebebasan spontanitas itu sendiri. Yang kedua, efisiensi teknologi mengarah pada organisasi yang rasional dan efisien. Nah, efisiensi tentunya membutuhkan banyak hal untuk memaksimalkan output atau hasil akhir itu sendiri. Nah, kriteria pada bagian ini, kriteria kuantitatif itu cenderung mengesampingkan kriteria kualitatif, sehingga ada beberapa peran kerja yang berarti dalam masyarakat ini sendiri. Salah satunya periklanan, menciptakan permintaan akan produk baru terlepas dari apakah produk tersebut itu memenuhi kebutuhan nyata atau tidak, atau pada bagian ini dijelaskan bahwa pembujuk tersembunyi, nah merangsang tuntutan buatan yang memungkinkan volume produksi konsumsi yang lebih besar. Yang ketiga itu impersonalitas hubungan dalam masyarakat teknologi bersifat khusus dan berfungsi. Komunitas asli dan interaksi antar pribadi terancam ketika banyak orang-orang yang terhuyung atau terbawa oleh banyaknya pengaruh. Nah, pada bagian ini teknologi telah menciptakan cara-cara halus untuk memanipulasi orang, teknologi baru atau pengkondisian psikologis. Nah, ketika mentalitas teknologi dominan, orang dilihat dan diperlakukan sebagai objek. Jadi pada bagian ini manusia sudah tidak lagi dianggap sebagai subjek, tapi dilihat sebagai objek. Kita lihat salah satu kritikus yang kami kelompok mengangkat pandangannya itu Herbert. Dia bilang bahwa rasionalitas teknologi sebagai instrumen yang dimanipulasi. Masyarakat industri telah menciptakan kebutuhan palsu untuk menilai permintaan produk-produknya. Nah, pada bagian ini kekuatan media menjadi hal yang penting untuk melahirkan kehadiran palsu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di dalam program-program TV seperti itu, mereka menjelaskan adanya kesadaran palsu untuk menarik konsumen untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang pada hakikatnya itu tidak penting. Jadi sudah tidak melihat lagi kebutuhan secara primer, sekunder, atau tersier, tetapi hanya untuk memenuhi keinginan saja. Jadi orang-orang atau pada manusia sudah tidak lagi mengidentifikasi kebutuhan sejati mereka. Dan ini hal yang proses dianggap tidak berbahaya oleh masyarakat karena mereka diorganisir atau didominasi oleh keinginan. Oke, kita lihat beberapa hal terkait isu dari teknologi sebagai ancaman. Nah, yang pertama itu ada gaya hidup alternatif. Nah, gaya hidup alternatif ini budaya tandingan mengingkari banyaknya tujuan dari masyarakat teknologi, seperti efisiensi, keterlibatan, dan rasional. Nah, ini memilih keluar dari pengejaran kompetitif kesuksesan, kemakmuran, harta benda, dan obsesi dengan pekerjaan. Yang kedua itu harmoni dengan alam. Nah, salah satu budaya yang juga kita tahu bersama bahwa mengutamakan keselarasan antara relasi dengan alam yaitu agama-agama timur. Dan seringkali ada perhatian yang tajam untuk kedua kesatuan dengan kehidupan alam yang lebih sederhana dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Yang ketiga ini ada keterkaitan antar pribadi. Nah, setiap anak muda yang bereaksi terhadap masyarakat impersonal kita memiliki penerimaan dari kelompok yang menyenangkan dan tentunya mendukung. Dalam komunitas sejati ada kepemilikan, kasih sayang, dan solidaritas. Nah, ini berbeda dari budaya masa kota atau industrialisasi itu sendiri. Yang keempat itu ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini proses pengenalan diri, pencarian jati diri menjadi bagian dari masa penting untuk membentuk seorang menjadi pribadi yang dewasa. Nah, ada kerinduan akan intensitas pengalaman dan akan komitmen kedamaian dan sukacita. Pada bagian yang terakhir, pada bagian yang pengalaman pribadi, nah ini pada bagian ini kan pencarian spiritual bagi generasi muda telah menyebabkan praktek meditasi dari agama-agama timur. Nah, ada minat seperti yoga dan zen dalam ajaran-ajaran berbagai guru. Nah, kebenaran yang ada di dalamnya itu dicari melalui intuisi, bukan oleh pikiran yang rasional.
Pada bagian yang terakhir kita melihat emosi versus nalar. Nah, emosi versus nalar di sini budaya kita secara Baik, sekarang kita masuk dalam teknologi sebagai instrumen kekuatan. Teknologi sebagai alat atau instrumen kekuatan, arah pembangunan dan konsekuensi sosialnya terutama bergantung pada institusi ekonomi dan politik yang mengendalikannya. Dua bagian yang akan dibahas dalam hal ini yaitu teknologi dan kekuatan politik dan kontrol atau pengendalian teknologi. Yang pertama, teknologi dan kekuatan politik. Pada bagian ini, para penulis membedakan teknologi dari tatanan ekonomi. Mereka menawarkan beberapa harapan bahwa itu dapat digunakan untuk tujuan yang lebih manusiawi, baik dengan langkah-langkah politik untuk kontrol teknologi yang lebih efektif dalam lembaga ekonomi dan politik yang ada, atau dengan perubahan dalam sistem ekonomi dan politik itu sendiri. Ada beberapa karakteristik teknologi dalam pengaturan industrinya yang telah diserang. Yang pertama, konsentrasi kekuatan. Pada bagian ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Clive Staples Lewis, yaitu apa yang kita sebut kekuasaan manusia atas alam ternyata menjadi kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang atas manusia lain dengan alam sebagai instrumennya atau alatnya. Di sini kita dapat melihat bahwa teknologi telah digunakan oleh sekelompok orang untuk menjadi alat dalam melakukan kepentingan pribadi mereka dan memperkuat struktur kekuasaan mereka. Yang kedua, tujuan kelembagaan. Pada bagian ini, yang membuat keputusan tentang teknologi itu adalah manajer, digunakan berdasarkan keputusan yang didedikasi untuk kepentingan institusi, terutama perusahaan industri dan birokrasi pemerintah. Arah penelitian ditentukan oleh tujuan institusi, yaitu keuntungan perusahaan, pertumbuhan institusi, kekuatan birokrasi, dan sebagainya. Jadi singkatnya pada bagian ini mengutamakan melayani kepentingan organisasi, baru kemudian untuk kesejahteraan orang dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, aliansi pemerintah dan industri. Pada bagian ini teknologi digunakan untuk kepentingan khusus dalam suatu aliansi pemerintah dan industri, yang mana kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan para manajer yang berada di industri dan pemerintah. Pada bagian ini struktur teknologi sudah cenderung melumpuhkan kreativitas, tetapi bahaya ini bukanlah produk dari teknologi itu sendiri, tetapi dari struktur industri perusahaan yang bersekutu dengan birokrasi pemerintah. Nah, kemudian kita masuk pengendalian teknologi. Dalam bagian ini sebenarnya teknologi pada masa lalu telah menjadi instrumen keuntungan dan keputusan telah dimotivasi oleh kepentingan pribadi jangka pendek, dan kebebasan yang dipahami secara individualistik menjadi izin bagi yang mempunyai ekonomi, dan hak-hak individu didahulukan daripada kebaikan bersama. Teknologi dalam hal ini kemudian dikembangkan atau diarahkan menjadi lebih baik lagi, yaitu teknologi digunakan untuk solusi sosial dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam tingkat minimum makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Teknologi yang diarahkan pada kebutuhan manusia yang sejati adalah ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif umat manusia dan kontribusi penting bagi kesejahteraan manusia. Dalam dunia yang penuh penyakit dan kelaparan, teknologi yang digunakan dengan tepat dapat menjadi ekspresi kepedulian yang luas terhadap orang-orang. Definisi nilai adalah suatu objek atau keadaan yang dipandang baik oleh seseorang dan diyakini bermanfaat dan cenderung bertindak untuk mempromosikan. Nah, nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menekankan fase, berarti memiliki sifat yang baik terhadap realisasinya. Nah, yang kedua itu memegang nilai, berarti percaya untuk realisasi.
akan bermanfaat bagi nilai rasa hormat. Contohnya kewajiban moral yang digunakan untuk membenarkan, membela orang lain. Nah, yang ketiga itu memegang nilai, berarti bersedia bertindak. Contohnya seorang yang bertindak untuk mempromosikan suatu nilai. Nah, kemudian salah satu tokoh yang bernama Maslow menemukan 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama itu kelangsungan hidup atau kebutuhan fisiologis, atau juga makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua itu ada keamanan atau kebutuhan keselamatan dan perlindungan dari bahaya. Nah, yang ketiga itu ancaman milik atau kebutuhan sosial, persahabatan, penerimaan. Kemudian yang keempat itu ada harga diri atau bisa disebut dengan kebutuhan ego dan pengakuan status. Nah, yang kelima itu aktualisasi diri atau kebutuhan pemenuhan kreativitas, realisasi potensi individu. Kemudian prinsip utama dari utilitarianisme adalah yang terbaik atau untuk jumlah besar, artinya bahwa tindakan yang dipilih itu menghasilkan sesuatu yang berhasil dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai dan agama. Nilai-nilai dalam Yudaisme dan juga dalam perspektif kekristenan, bagaimana tradisi-tradisi agama barat memandang nilai-nilai sosial yang merupakan nilai yang tidak dapat diremehkan, khususnya dalam nilai-nilai materi seperti kesehatan, kesejahteraan, dan juga pekerjaan. Kita melihat juga di dalam hukum kitab Ulangan dan juga bagaimana pesan dari para nabi Ibrani yang menuntut tindakan untuk meringankan kebutuhan jasmani, khususnya di antara orang-orang yang kurang beruntung. Di dalam Perjanjian Baru, kasih bukanlah sekadar perasaan, tetapi juga secara aktif peduli terhadap orang dan menanggapi kebutuhan orang yang membutuhkan makanan, pakaian, dan juga kesehatan. Karena aku lapar dan engkau memberiku makanan, aku telanjang dan engkau memberiku pakaian, dan aku sakit dan engkau mengunjungiku. Dalam nilai-nilai agama terdapat nilai-nilai sosial. Yang pertama, keadilan disalurkan. Baik hukum Taurat maupun pesan para nabi yang mengkomunikasikan tuntutan keadilan yang telah menjadi pusat dalam Yudaisme sepanjang sejarahnya. Keadilan adalah tuntutan hukum Alkitab, tetapi juga merupakan tanggapan pribadi terhadap Allah, sebagaimana Allah dalam kesalehan dan juga keadilan. Yang kedua, partisipatif kebebasan. Kisah Eksodus tentang pembebasan dari perbudakan di Mesir senantiasa melambangkan pentingnya kebebasan bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Dalam sejarahnya, sebagai kaum minoritas yang tertindas, seringkali kita berada di pihak kebebasan melawan institusi kekuasaan politik dan agama. Tetapi sudut pandangnya tidak individualistis. Orang-orang digambarkan sebagai makhluk sosial, saling berhubungan dalam sebuah komunitas. Kehidupan orang Yahudi selalu berupaya menyumbangkan hak setiap orang terhadap kebaikan masyarakat. Dan yang ketiga, komunitas interpersonal. Yudaisme banyak menyinggung tentang mutu interaksi pribadi dalam masyarakat. Allah berminat akan struktur kehidupan keturunan Yakub. Dalam namanya, para nabi menyerang kampung yang memisahkan orang, dan Yudaisme mempertahankan pandangan tentang suatu masyarakat persaudaraan di masa depan. Konsep keadilan. Sebagian besar konsep keadilan dimulai dengan asumsi kesetaraan mendasar orang-orang. Bagi sebagian orang ini mungkin didasarkan pada keyakinan agama di mana manusia dipandang sama dari setiap individu di mata Tuhan. Ada juga berasal dari doktrin hak asasi manusia, intrinsik yang setara atau hak kodrat, atau persyaratan tatanan sosial yang harmonis. Namun dalam buku ini, Barbour seolah ingin menegaskan bahwa banyak hal yang tidak setara di dalam kehidupan manusia. Ia juga memberikan beberapa contoh ketidaksetaraan yang terjadi. Yang pertama, penghargaan untuk kemampuan atau kebajikan. Penghargaan khusus akan adil hanya jika setiap orang memiliki kesempatan awal yang sama untuk mencapai prestasi atau kebajikan.
tetapi kondisi sosial setiap orang berbeda. Imbalan untuk kontribusi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang yang memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat layak menerima lebih banyak dari masyarakat, sehingga kontribusi dari tiap individu bisa dibandingkan. Oleh karena itu, Barbour mempertanyakan cara untuk membandingkan seorang anak atau orang dewasa yang mengalami keterbelakangan mental yang tidak memberikan kontribusi materi kepada masyarakat. Insentif untuk produktivitas masa depan. Perbedaan pendapatan seringkali dipertahankan sebagai intensif untuk pekerjaan dan produktivitas total yang lebih besar, yang menurut dugaan setiap orang diuntungkan. Sebaliknya, diklaim bahwa pembayaran kesejahteraan yang ditujukan untuk kesetaraan yang lebih besar melemahkan intensif untuk bekerja. Keempat, penyediaan kebutuhan khusus. Perlakuan yang tidak setara untuk orang dengan kebutuhan khusus atau cacat adalah praktik umum. Orang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan spesial, tapi hal tersebut adalah upaya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Kelima, seleksi untuk posisi khusus. Kesetaraan tidak mungkin terjadi ketika jumlah posisi yang tersedia terbatas, tetapi setidaknya seseorang dapat mencari akses yang sama bagi mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Melalui poin-poin di atas, Barbour ingin menekankan bahwa perlakuan tidak setara mungkin akan lumrah terjadi dan dapat dibenarkan dengan syarat ketidaksetaraan tersebut dapat memperbaiki beberapa bentuk ketidaksetaraan lainnya atau jika itu penting untuk kebaikan orang banyak. Barbour dalam tulisan ini juga memasukkan pemikiran John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice dalam upaya memahami hubungan antara keadilan dan kesetaraan. Rawls meminta kita untuk membayangkan posisi asli hipotesis di mana sekelompok orang merumuskan prinsip-prinsip dasar untuk tatanan sosial. Rawls berpendapat setiap orang-orang dalam posisi asli seperti itu akan menerima dua prinsip dasar untuk tatanan sosial. Yang pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem total kebebasan dasar yang sama, yang paling luas, yang kompatibel dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga keduanya, untuk keuntungan terbesar dari yang paling tidak diuntungkan, konsisten dengan prinsip penghematan yang adil, dan melekat pada jabatan posisi yang terbuka untuk semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Konsep kebebasan. Kebebasan menurut Barbour memiliki konsep yang kompleks, sama seperti keadilan. Menurutnya, kebebasan dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kebebasan negatif. Kebebasan negatif adalah kebebasan dari paksaan atau campur tangan langsung yang dilakukan oleh orang atau lembaga lain. Yang kedua, kebebasan positif. Kebebasan positif adalah adanya kesempatan untuk memilih. Ini bukan kebebasan dari kendala, tetapi kebebasan untuk memilih di antara alternatif asli, yang membutuhkan berbagai pilihan nyata dan kekuatan untuk bertindak untuk memajukan alternatif yang dipilih. Yang ketiga, kebebasan politik. Kebebasan politik mencakup kebebasan sipil dan bentuk pemerintahan yang demokratis. Kebebasan sipil seperti kebebasan beribadah dan kebebasan berbicara, berkumpul dan berpendapat dipertahankan baik sebagai hak asasi manusia dan sebagai prasyarat demokrasi. Barbour menjelaskan ada 4 dilema yang muncul dalam keputusan teknologi dan lingkungan. Yang pertama, partisipasi warga dalam keputusan teknis. Pilihan-pilihan saat ini seringkali melibatkan masalah-masalah ilmiah yang kompleks di mana publik merasa tidak kompeten untuk menanganinya. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dari sektor reaktor nuklir dan zat beracun misalnya, sangat sulit untuk dievaluasi. Namun keputusan seperti itu tidak boleh diserahkan kepada ahli teknis saja, karena mereka memerlukan perbandingan beragam risiko dan manfaat, dan penilaian kebijakan alternatif yang bukan pertanyaan ilmiah murni. Yang kedua, pasar bebas dan peraturan pemerintah. Beberapa jenis peraturan menyebabkan intervensi yang jauh lebih besar dalam ekonomi merek daripada yang lain. Misalnya pajak atas pembuangan polutan akan bergantung pada intensif ekonomi dan akan memungkinkan lebih banyak variasi tanggapan daripada strategi yang mengamanatkan teknologi pengurangan tertentu atau menetapkan standar absolut untuk emisi atau limbah. Ketiga, desentralisasi versus sentralisasi. Ada lebih banyak kesempatan untuk partisipasi warga di lokal daripada di pemerintah nasional. Ada lebih banyak kemungkinan bagi individu atau komunitas untuk mengontrol teknologi skala menengah daripada teknologi skala besar. Misalnya energi nuklir itu kompleks dan terpusat. Itu menuntut investasi modal yang besar dan mengandung risiko yang tidak biasa yang memerlukan tingkat peraturan pemerintah yang luar biasa.
dan langkah-langkah keamanan yang ketat. Sebaliknya, banyak energi surya terdesentralisasi, peralatan dapat dipasang dan dikelola secara lokal. Keempat, tanggapan otoriter terhadap kelangkaan. Apakah demokrasi ditakdirkan di dunia dengan kelangkaan sumber daya yang parah? Telah dikemukakan bahwa hanya pemerintah otoriter yang akan mampu menangani krisis pangan, energi, dan populasi yang akan datang. Jika kelangsungan hidup dipertaruhkan, kebebasan tampaknya menjadi kemewahan dan paksaan tampaknya menjadi dapat dibenarkan. Kita akan membahas nilai lingkungan dalam bab 2, 3 sikap budaya yang luas terhadap alam dijelaskan, dominasi, kesatuan, dan penata layanan. Kita sekarang harus melihat lebih spesifik pada beberapa nilai lingkungan yang relevan dengan keputusan kebijakan pelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan integritas ekosistem. Atas dasar apa nilai-nilai ini dapat dipertahankan? Bisakah etika diturunkan dari ekologi atau dari persyaratan untuk bertahan hidup di planet yang terbatas? Bagaimana nilai-nilai lingkungan dapat ditimbang terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti pekerjaan atau keadilan ketika mereka bertentangan? Akhirnya bagaimana nilai-nilai manusia dan lingkungan dapat disatukan tidak hanya sebagai prinsip-prinsip etika, tetapi juga dalam keputusan kebijakan, strategi politik, dan gaya hidup individu. Dapat kita lihat di sini lingkungan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi aspek kehidupan manusia. Tapi bagaimana juga kita berbicara lingkungan, tidak hanya memikirkan kepentingan manusia semata, tetapi juga bersikap adil terhadap lingkungan. Hal ini akan dijelaskan pada slide-slide berikut, lebih spesifik bagaimana nilai-nilai manusia dan lingkungan dapat disatukan, sehingga manusia dapat menempatkan diri dengan adil dalam memanfaatkan lingkungan di sekitarnya demi keberlanjutan sumber daya dan integritas ekosistem menjadi seimbang, yang akan kita bahas dan akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan suatu moral bijak umat manusia dalam berhubungan dengan semua komponen lingkungan. Jadi, etika lingkungan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan semua aktivitas kita telah melalui suatu proses pertimbangan yang holistik dan cermat, agar keseimbangan di dalam alam senantiasa lestari. Jadi, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia saja, tetapi juga mengenai lingkungan di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, atau dengan alam secara keseluruhan. Sehingga etika lingkungan disebut juga dengan etika ekologi. Etika ekologi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Kita akan membahas yang pertama, etika ekologi dangkal. Ini merupakan suatu pandangan bahwa lingkungan dan segala komponennya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi secara garis besar dikatakan bahwasanya pandangan ini sangat antroposentrisme. Pandangan ini umumnya mendukung filsafat rasionalisme atau humanisme. Yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Sehingga bisa dikatakan etika ekologi ini memiliki prinsip, yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan, dan karena itu memiliki hak untuk menganut penghargaan, karena harga diri, hak untuk hidup, dan juga hak untuk berkembang. Premisnya adalah lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan komunitas yang lebih luas.
Komunitas yang lebih luas di sini maksudnya adalah komunitas yang menyertakan binatang, tumbuhan, serta alam lainnya.